Selamat datang di channel Bandaneira. Channel ini akan membahas tentang hal-hal yang unik, informatif, dan juga mungkin bisa menambah wawasan kalian. Oke, di konten kali ini kita akan bahas tentang logika mistika. Mungkin logika mistika ini juga sudah banyak yang bahas ya, tapi tidak ada salahnya kita ngulik sedikit tentang apa itu logika mistika, bagaimana sebenarnya logika mistika itu terjadi dan dampak yang akan ditimbulkan oleh pemikiran logika mistika tersebut. Ayo kita bahas. Logika mistika adalah cara berpikir yang menggabungkan unsur-unsur spiritual, metafisika, dan kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Logika mistika dapat berawal dari kepercayaan dari masyarakat yang kuat terhadap animisme dan dinamisme. Tan Malaka, dalam bukunya yang berjudul Madilog, menyebut logika mistika sebagai tradisi berpikir feodal yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Tan Malaka berpendapat bahwa kolonialisme spiritual yang berakar pada pikiran mistik merupakan salah satu penyebab sulitnya bangsa Indonesia untuk maju. Logika mistika dapat berbahaya bagi pola pikir dan cara pandang terhadap kehidupan. Beberapa dampak dari logika mistika diantaranya adalah logika mistika dapat membatasi pemikiran kritis dan kreatif. Kenapa logika mistika dapat membatasi pemikiran yang kritis dan kreatif? Karena logika mistika sering mengabaikan bukti ilmiah dan pengalaman, sehingga membatasi kemampuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi informasi secara kritis. Logika mistika juga sering berdasarkan asumsi dan percayaan tanpa adanya bukti yang konkret, sehingga membatasi kemampuan untuk berpikir secara rasional dan kritis. Selain itu, logika mistika dapat menghambat kemampuan analitis dengan mengabaikan prinsip-prinsip logika formal dan menggantikannya dengan kepercayaan dan asumsi. Dan logika mistika juga dapat mengurangi kemampuan untuk mempertanyakan dan mengkritik kepercayaan dan asumsi yang ada. Contohnya adalah ada dua warung misal, dan salah satu warung makan itu sepi. Maka jika orang yang lebih mengutamakan kemistikannya, dia akan bilang, oh warung itu ketutup sama jin. Makanya orang-orang seolah melihat warung makan itu tutup. Sehingga pemikiran seperti itu akan menghalangi hal-hal yang sebenarnya bisa dicari tahu. Misal, warung tersebut bisa jadi kebersihannya bisa ditanyakan, masakannya kurang enak, tata letak tempatnya, dan sebagainya. Sehingga logika seperti itu akan menghalangi kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam suatu kondisi. Selain itu, logika mistika dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Untuk mengatasi pemikiran logika mistika atau hal-hal yang mengedepankan hal-hal mistis, perlu mengedepankan berpikir kritis dan lebih meningkatkan logika pada suatu kasus atau memilah informasi dengan benar. Tidak serta-merta menerima segala informasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis, menilai kejadian-kejadian di sekitarnya berdasarkan bukti-bukti yang dapat diuji dan diverifikasi. Ataupun bisa dengan cara kita lebih menekankan logika dulu, jangan apa-apa dikaitkan dengan hal mistis. Misal ya seperti dicontohkan tadi, ada dua warung makan yang salah satu warungnya itu sepi. Kalau kita mengedepankan hal-hal mistik, kita akan berpikir warung itu ditutupi oleh jin, sehingga orang-orang melihatnya tutup. Nah, untuk mengatasi ketidakkemerdekaan berpikir, kalau itu bahasa saya, lebih baik berpikir secara
logis seperti ini. Oh, warung itu tidak ramai, tidak seperti warung di sebelahnya. Mungkin karena kebersihannya, atau mungkin masakannya kurang enak, atau tata letaknya yang tidak terlihat, atau display makanannya mungkin kurang menarik. Kalau kita bisa berpikir secara logika tanpa mengedepankan hal-hal yang mistik, kita akan menjadi orang yang lebih logis dan lebih bisa berkembang pemikirannya secara kritis. Mungkin itu konten yang bisa saya sampaikan atau saya bahas di kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Check it out.